bentuknya seperti obat nyamuk yang melingkar itu. Jadi bentuk seritan itu seperti ini, bentuk seritan biasa. Nah, seperti obat nyamuk seperti ini. Terus ditambah lagi dengan kukon. Ini namanya kukon. Aja dadi wong sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter, nanging dadi wong sing bisa lan pinter rumangsa. Halo, ketemu lagi dengan kami channel Sanggar Kayon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, memberikan gambaran atau memberikan teori tentang jenis-jenis bentuk pahatan. Jadi jenis-jenis bentuk pahatan ini nanti bisa digunakan sebagai dasar, sebagai pedoman sebelum kita belajar menatah. Jadi bentuk-bentuk pahatan ini nanti akan saya jelaskan secara rinci, secara runtut, dari proses awal atau bentuk-bentuk yang sangat mudah sampai bentuk-bentuk yang sangat sulit. Yang sangat sulit itu yaitu bentuk-bentuk yang namanya bentuk patran, itu yang paling sulit. Itu akan saya jelaskan satu persatu karena banyak sekali request yang menginginkan video tentang tutorial memahat. Jadi ini saya buatkan di episode pertama ini. Nanti saya berikan jenis-jenis bentuk pahatan. Untuk episode kedua itu nanti tentang alat dan bahan, dan juga tentang proses memahatnya atau proses menatahnya. Jadi simak terus video ini. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, share, dan komennya. Apabila ada request, ada pertanyaan tentang dunia wayang, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke, langsung saya mulai. Untuk nama bentuk pahatan yang pertama, ini yang paling mudah dan paling dasar, itu namanya bentuk teratasan. Nah, bentuk teratasan itu dengan menggunakan tatah yang lurus dan gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk teratasan. Jadi bentuk teratasan itu cuman garis lurus, tapi ini yang sebelah ini berlubang. Nah, ini nanti berlubang. Tutorialnya nanti saya berikan pada video selanjutnya. Jadi cara menatahnya nanti saya berikan. Ini teratasan lurus. Terus ada teratasan yang namanya terentenan. Kalau terentenan itu panjangnya tidak terlalu panjang, jadi cuman pendek seperti ini. Dan terentenan itu tidak cuman satu. Biasanya di dalam wayang itu ada berderet-deret bentuk terentenan seperti ini. Nah, ini yang saya hitam itu lubang. Nah, ini lubang. Ini namanya terentenan. Terentenan. Ini namanya teratasan biasa. Yang kedua, di sini yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu bubuan. Bubuan. Nama-nama ini yaitu nama-nama dalam wayang, jadi bukan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Jawa. Jadi istilahnya ini istilah dalam wayang. Bubuan itu berbentuk lingkaran kecil-kecil. Nah, ini bubuan namanya. Lingkaran kecil-kecil, dan ini biasanya berderet dan jumlahnya sangat banyak. Ini namanya bubuan biasa.
bubukan biasa. Dan bubukan yang kedua ada bubuk iring. Bubuk iring itu bentuknya setengah lingkaran terus dilurus. Nah, seperti ini, setengah lingkaran lurus, setengah lingkaran lurus, setengah lingkaran lurus, dan seterusnya. Ini namanya bubuk iring. Dan bubukan yang ketiga itu ada bubuk manis. Nah, bubuk manis itu hampir sama dengan bubuk iring, tapi bedanya itu setengah lingkaran terus dilancipkan ke dalam. Nah, ini lubang, setengah lingkaran dilancipkan ke dalam, setengah lingkaran dilincipkan ke dalam, dan seterusnya. Ini namanya bubuk manis. Jadi saya ulangi lagi, untuk bentuk pertama itu teratasan atau terentenan. Ini ada teratasan panjang, ada terentenan. Terentenan itu garis pendek-pendek. Dan yang kedua bubukan. Bubukan pertama itu bubuk biasa, itu berbentuk lingkaran kecil-kecil. Bubukan yang kedua itu bubuk iring. Bubuk iring setengah lingkaran terus di garis lurus. Dan yang ketiga itu bubuk manis, setengah lingkaran terus dibuat lincip seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah mas-masan. Bentuk mas-masan itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya ini lubang yang saya hitam, terus ditambahi dengan bubuk iring yang tadi pertama, dan seperti ini lagi. Ini namanya mas-masan biasa. Nah, untuk membuat perabot dalam wayang harus menguasai mas-masan ini. Saya ulangi lagi untuk menggambar mas-masan biasa. Nah, sini menggambar mas-masan biasa. Sebelum mau berlatih memahat harus bisa menggambar ini dulu. Jadi silahkan latihan, ikuti cara menggambarnya. Nanti tinggal menatahnya atau memahatnya, tinggal mengikuti bentuk-bentuk ini saja. Jadi sangat mudah. Nah, seperti ini. Ini namanya mas-masan biasa. Mas-masan biasa. Mas-masan yang kedua itu adalah mas-masan pendek. Hampir sama dengan mas-masan biasa, tapi lengkungannya tegak. Nah, bentuknya seperti ini. Tambahi dengan bubuk iring, dan di atasnya bubuk manis. Kalau perlu di tengahnya ini ada bubuk manis juga. Nah, ini namanya mas-masan pendek. Seperti ini namanya mas-masan pendek. Ini mas-masan biasa, dan yang kedua mas-masan pendek. Yang ketiga ada lagi yang namanya mas-masan panjang.
mas-masan biasa, mas-masan pendek, dan mas-masan panjang. Yang ini intan-intan, bentuknya seperti ini. Silahkan latihan menggambar, karena dalam memahat kalau tidak diimbangi dengan latihan menggambar, itu sama saja juga tidak bisa, jadi sangat sulit untuk bisa memahat. Bentuk pahatan yang kelima adalah jarutan. Jarutan itu kalau dalam stilasi didapat dari bentuk ranting. Jadi bentuk ranting pohon itu menjadi stilasi bentuk jarutan. Gambarnya seperti ini. Ini bentuk yang kelima, jarutan. Bentuk jarutan itu cuman bentuk kukon. Jadi kukon yang agak besar. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dalam wayang, menatah wayang, ini biasanya di atasnya itu ada lagi jarutan lagi. Nah, jarutan itu biasa ditatah pada sumping. Biasanya sumping itu menggunakan bentuk seperti ini. Nah, ini jarutan srunen. Ini bukuan. Ini. Nah, ini jarutan srunen. Oke. Yang keenam itu adalah seritan. Nah, seritan ini kalau dalam pewayangan itu ditatah pada bagian rambut. Nah, pada bagian rambut ini agak rumit dalam menata. Satu bentuk itu biasanya menggunakan sekitar minimal 4 tatah. Jadi sangat rumit. Bentuknya seperti obat nyamuk yang melingkar itu. Jadi bentuk seritan itu seperti ini. Bentuk seritan biasa. Nah, seperti obat nyamuk seperti ini. Terus ditambahi lagi dengan kukon. Ini namanya kukon. Terus lagi seritan lagi. Nah, terus tambah lagi dengan kukon dan seterusnya. Nah, ini namanya seritan biasa. Ini seritan ini biasa ditatah pada pinggirnya. Kalau di dalam rambut biasanya ditambahi dengan bentuk yang lain. Nah, ini terus dilengkungkan, ada 2 lengkungan, tambahi lagi dengan seritan.
terus seperti ini dan seterusnya. Jenis seritan yang ketiga, kalau yang ini namanya seritan blebekan. Jenis seritan ketiga adalah seritan keongan. Seritan keongan itu biasanya ditatah pada rambut raksasa atau rambut buto. Bentuknya seperti ini. Nah, ini. Terus lagi. Jadi cuman gampang. Sudah belajar 6 bentuk pahatan. Yang ini tadi bentuk jarotan dan bentuk seritan. Nah, jadi silahkan latihan gambar dulu seperti ini, nanti baru tutorial selanjutnya adalah proses belajar menatah atau memahat. Ini bentuk jarotan, bentuk seritan. Nah, seperti ini. Oke, pada video episode pertama ini adalah bentuk-bentuk pahatan, dan bentuk pahatan yang kedua itu masih ada pipilan, masih ada patran. Nah, ini nanti karena pipilan dan patran itu agak rumit, jadi saya akan berikan di episode yang kedua. Dan yang ketiga itu nanti baru alat dan bahan dan proses belajar memahatnya. Jadi sekian dulu video yang episode pertama, yaitu jenis-jenis bentuk pahatan. Silahkan belajar di rumah, karena belajar menatah itu tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa, tapi memerlukan waktu yang lama. Jadi paling enggak untuk mahir dalam menatah itu bisa lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sampai bisa. Jadi harus sangat sabar, harus sangat teliti, harus sangat telaten. Itu adalah kuncinya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau request tentang proses pembuatan wayang silahkan coret-coret di kolom komentar. Sekian dulu video kami, dan goodbye.